Sosok ini dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling panjang usianya. Ia mengalami masa hidup di beberapa era, seperti Majapahit akhir, Demak, Pajang, hingga awal Mataram Islam. Sosok ini diceritakan pernah bertapa selama 3 bulan, tidak makan dan tidak minum, dan bahkan ia diceritakan pernah diajari ilmu makrifat oleh Nabiullah Khidir alaihissalam saat bertemu di lautan lepas. Siapakah sosok tersebut? Mari kita kupas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah hidup Sunan Kalijaga, seorang wali yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Nusantara. Dan juga Sunan Kalijaga ini menjadi panutan bagi orang-orang Jawa. Nah, buat kalian yang suka santai, yuk ambil secangkir kopi atau cemilan favorit kalian dan nikmati video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kita semangat untuk menghadirkan konten-konten seru lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai cekidot. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Said adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu seorang bernama Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban kala itu, dengan Dewi Nawangrum. Selain Raden Said, Sunan Kalijaga dikenal dengan sejumlah nama lain, antara lain ada Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sido Brangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh wali songo ini, dari sejak bernama Sahid, Lokajaya, hingga Sunan Kalijaga. Menurut Bapak Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Aryo Tejo ini, nama aslinya adalah Abdurrahman, orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Aryo Dikoro, Abdurrahman mengawini putri Aryo Dikoro ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban. Abdurrahman menggunakan nama Aryo Tejo dari perkawinan dengan putri Aryo Dikoro ini. Aryo Tejo memiliki putra bernama Aryo Wilotikto. Sebelum menikah dengan putri Aryo Dikoro, Aryo Tejo telah menikah dengan seorang putri Raja Surabaya yang kala itu bernama Aryo Lembu Suro. Dari pernikahan itu, Aryo Tejo memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila, yang kelak diperistri oleh Sunan Ampel. De Graaf membenarkan Bapak Tuban dan pandangan Van der Burg bahwa Aryo Tejo yang bernama Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, seorang paman Nabiullah Muhammad SAW. Kisah awal tokoh yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, hingga diusir oleh orang tuanya karena malu dengan kelakuan putranya. Namun dengan diusir, dia tidak menjadi baik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan. Dengan kenakalan yang tidak lazim, yang berlanjut menjadi perampok yang tidak segan membunuh orang, Raden Said dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun, atas dakwah Sunan Bonang yang saat itu dirampok, mampu menunjukkan kesaktian dengan mengubah buah aren menjadi emas. Raden Said kemudian bertobat dan berusaha keras menjadi seorang manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah satu anggota Wali Songo. Gelar Lokajaya sendiri bermakna penguasa wilayah, karena kata loka merujuk kepada arti tempat, wilayah, atau daerah, dan jaya sendiri artinya menang atau menguasai.
Selain nama Lokajaya dan Raden Syahid, Sunan Kalijaga pada awalnya juga disebut dengan nama Syekh Melaya. Serat Wali Songo menjelaskan bahwa nama Syekh Melaya yang digunakan Sunan Kalijaga berkaitan erat dengan fakta bahwa ia adalah putra Tumenggung Meloyokusumo di Jepara. Tumenggung Meloyokusumo ini mulanya orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan kemudian diangkat menjadi Bupati Tuban oleh Sri Prabu Brawijaya V dan akhirnya berubah menjadi nama dengan gelar Tumenggung Wilotikto. Penyebutan nama negeri atas angin dalam Serat Wali Sana sangat menarik. Karena apa? Kata atas angin adalah salah ucap dari Atta Anggin, yang berarti yang kehilangan semua anggota badannya, yang berhubungan dengan Bhairawa Tantra. Nama-nama yang digunakan Sunan Kalijaga dengan simbol-simbol Bhairawa Tantra tampaknya berkaitan dengan guru rohaninya, yaitu Sunan Bonang, yang sewaktu dakwah di Kediri berhadapan dengan tokoh-tokoh pemuka Bhairawa Tantra yang berusaha menghalang-halanginya. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin ingin menunaikan haji ke Mekah karena Sunan Bonang meminta agar seyogyanya menjalani ibadah zohir sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Namun sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Maghribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa. Dengan alasan apa? Lebih baik membuat masjid-masjid untuk pengembangan dakwah Islam daripada sekedar melihat Makkah secara zohir bikinan Nabi Ibrahim yang jika tidak bisa meninggalkan gambarannya malah akan menjadi kafir. Bapak Demak menuturkan bahwa Raden Syahid, putra Adipati Wilotikto, mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Syahid kemudian melakukan relaku ruhani dengan melakukan uzlah ataupun kalau sekarang kita kenal dengan bertapa di Pulau Upih di Melaka, Malaysia. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku ruhani Raden Syahid diterima Tuhannya. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Bapak Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Nah, di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Istri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab, menurut beberapa literatur yang diyakini penganut Thariqat Akmaliyah, sesungguhnya adalah putri dari Syekh Datuk Abdul Jalil yang masyhur kita kenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar. Nah, dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki satu putra bernama Watisworo yang terkenal kelak dengan nama Sunan Panggung. Seperti wali-wali lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijogo sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama, yaitu apa? Animisme, dinamisme, sinkretisme, agama kapitayan, dan lain-lain. Dengan kemampuannya yang menakjubkan sebagai seorang dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sido Brangti. Kemudian ada di daerah Tegal, Sunan Kalijogo ini dikenal sebagai Dalang Barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga juga, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Dalang Topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Nah, sedangkan Majapahit, Sunan Kalijaga ini terkenal dengan nama Ki Unehan. Kegiatan dakwah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Bapak Cirebon,
Masyarakat yang ingin nanggap wayang, bayarannya tidak berupa uang, tetapi cukup membaca 2 kalimat syahadat. Nah, dengan cara itu, Islam kemudian dapat berkembang lebih cepat. Di antara Wali Songo, Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Karena apa? Selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, sebagai dalang, pengubah tembang, tukang dongeng keliling, penari, desainer pakaian, dan sebagai penasihat sultan dan pelindung rohani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan torekot Syatariah dari Sunan Bonang, sekaligus torekot Akmaliyah dari Syekh Lemah Abang, atau yang akrab dikenal sebagai Syekh Siti Jenar, yang sampai saat ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Pelajaran torekot dalam bentuk laku rohani yang disebut mujahadah, murokobah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijogo, baik secara tertutup siri maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani, sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris kisah-kisah simbolik dalam pagelaran wayang, sehingga kemudian menjadi pesona tersendiri di kalangan masyarakat dalam menikmati pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijogo. Di dalam pagelaran wayang, lakon Dewa Ruci misalnya, Sunan Kalijogo ini menggambarkan bagaimana tokoh Bima yang mencari susuhing angin, sarang angin, bertemu dengan tokoh Dewa Ruci yang bertubuh sebesar ibu jari, tetapi Bima dapat memasuki tubuhnya. Nah, selama berada di dalam tubuh Dewa Ruci itu, Bima menyaksikan dimensi-dimensi alam rohani yang menakjubkan tergelar, di mana Sunan Kalijaga secara dialogis dan sekaligus monologis menggunakan tokoh Bima memberi paparan makna secara rohani tentang dimensi rohani memesona yang disaksikan Bima. Pembabaran pengalaman rohani yang disampaikan terbuka dalam pagelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijogo kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu, para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman rohani Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga sendiri sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Sunan Kalijaga memiliki cakupan yang luas dalam gerakan dakwah. Sunan Kalijaga tidak sekedar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan anak, melainkan ia menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang mocopat berisi doa-doa, cerita yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik, dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa. Ada juga pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam dan pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Oleh karena luasnya cakupan bidang yang digarap Sunan Kalijaga, maka menjadi keniscayaan tokoh asal Tuban itu mengisi banyak kisah legendaris di beberapa tempat, seperti kisah Sunan Kalijaga dengan Ki Ageng Pandanarang, Sunan Kalijogo dengan Tiang Soko dari Tatal dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijogo sebagai Berandal Lokajaya, Sunan Kalijogo pertapa di pinggir sungai, Sunan Kalijogo menjadi dalang wayang dengan nama Ki Sido Brangti, Sunan Kalijogo dengan rancangan tata kota pemerintahan Islam,
Sunan Kalijaga mengislamkan Prabu Brawijaya Majapahit, dan sebagainya. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat. Bahkan, kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berguru kepada Syekh Siti Jenar, kemudian dianggap menjadi sangat ekstrim pahamnya. Nah, Sunan Panggung inilah yang dikisahkan sebagai putra Sunan Kalijaga yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Syekh Alim Akbar di Demak. Karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak akidah Islam, sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Pangeran Panggung dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan 2 ekor anjing sebagai Ki Tauhid, dalam tanda kurung adalah Tauhid, dan Ki Iman. Kedua ekor anjing itu diajak bermain-main di dalam masjid. Nah, tindakan itu dinilai sudah melampaui batas, sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakannya yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung kemudian dibakar hidup-hidup. Tapi seperti kekeramatan ayahandanya, yaitu Sunan Kalijaga, Pangeran Panggung tidak mati terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar, ia menyelesaikan sebuah naskah puitis berjudul Suluk Malang Sumirang dan mempersembahkannya kepada sang sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini tertulis dalam Babad Pajajaran dan Babad Semarang. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka atau sekitar 17 Oktober 1592 Masehi dan dimakamkan di Kadilangun, Demak. Sunan Kalijaga meninggal pada usia 131 tahun. Beliau digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami masa hidup sejak zaman Majapahit akhir, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram Islam. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi menjadi penasihat rohani penguasa Mataram awal Panembahan Senopati. Dewasa ini di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat Muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan, nilai-nilai seni, budaya, dan ajaran rohani yang ditinggalkannya. Nah, itu tadi teman-teman kisah hidup dan perjalanan dakwah Sunan Kalijaga yang penuh inspirasi. Semoga cerita beliau dapat memberikan kita pelajaran dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton. Nah, buat teman-teman yang punya kisah lebih lanjut yang belum aku sampaikan di video tersebut, bisa coret-coret di kolom komentar. Ayo kita belajar bersama dan berdiskusi. Dan aku ingetin, jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, and share agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan juga tentunya saya supaya semangat untuk meneruskan konten-konten seputar sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.